Hari ini, Selasa 4 Agustus 2015, Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta mengadakan ujian terbuka bagi Promovendus Dedi Purwana ES, Program Studi Manajemen Pendidikan. Acara dimulai. Prosesi Senat Universitas Negeri Jakarta dan Dewan Penguji memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Yang terhormat Senat dan Dewan Penguji serta hadirin yang berbahagia, hari ini program Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta akan menguji secara terbuka seorang Promovendus Dedi Purwana ES. Promovendus kami persilakan ke depan. Selanjutnya kepada Ketua dan Penguji kami persilahkan membuka acara ujian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para anggota Senat Universitas Negeri Jakarta, Dewan Penguji, dan hadirin sekalian. Pada hari ini, Selasa 4 Agustus 2015, diadakan ujian promosi doktor Promovendus Dedi Purwana. Saudara Dedi Purwana akan mempertahankan disertasinya yang berjudul Pengaruh Kepemimpinan Transformasional, Budaya Akademik dan Kesehatan Organisasi terhadap Efektivitas Manajerial Ketua Program Studi di Universitas Negeri Jakarta. Dengan ini saya nyatakan ujian secara resmi dibuka. Apakah saudara Dedi Purwana sudah siap? Siap, Alhamdulillah. Saya persilakan saudara menyajikan secara singkat disertai saudara selama kurang lebih 10 menit. Setelah itu saudara akan diuji oleh para penguji dan promotor. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Sidang Ujian Terbuka Bapak Profesor Dr. Ali dan para promotor serta para penguji yang lain. Izinkan saya Promovendus untuk menyampaikan atau memaparkan tentang disertasi dengan judul Pengaruh Kepemimpinan Transformasional, Budaya Akademik dan Kesehatan Organisasi terhadap Efektivitas Manajerial Ketua Program Studi di Universitas Negeri Jakarta. Berangkat atau titik tolak dari penyelesaian disertasi ini memang ada latar belakang masalah, terutama terkait dengan apa yang terjadi atau perubahan yang terjadi di UNJ sesuai dengan saya amati di Rensa itu perjalanannya sampai 2017, meskipun pada tahap-tahap yang terdapat di Rensa UNJ itu memang ada beberapa fakta yang belum terrealisasi. Misalkan saja untuk akreditasi prodi yang di dalam target Rensa itu diharapkan paling tidak hampir 70%, 80% prodi itu berakreditasi A, namun dalam faktanya hingga tahun 2013 itu masih ada beberapa prodi yang berkategori C, meskipun syukur alhamdulillah pada level institusi akreditasi UNJ meningkat dari akreditasi B menjadi akreditasi A.
Kemudian catatan lain, prodi yang berstandar internasional memang targetnya adalah hampir 50% prodi itu berstandar internasional, namun dalam kenyataannya memang agak kurang terkait dengan prodi yang berakreditasi internasional. Namun ada hal yang membicarakan memang bahwa ternyata raihan sertifikat ISO 9001-2008 dari beberapa prodi cukup memenuhi target. Di samping itu tenaga kependidikan juga minimnya jumlah guru besar di UNJ ini yang tidak sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan di dalam Hensra. Kemudian juga jurnal ilmiah, lalu dampak perubahan status UNJ sebagai tadinya PTN murni menjadi PTN BLU, ini juga tentu menuntut atau berdampak pada habit dari ketua program studi dan semua pejabat struktural akademik yang ada di UNJ untuk menyesuaikan dengan perubahan tersebut. Sehingga di dalam penelitian Promovendus mengerucut kepada bagaimana efektivitas manajerial program studi itu dikaitkan dengan kepemimpinan transformasional, lalu kemudian budaya akademik, dan satu lagi kesehatan organisasi. Adapun identifikasi masalah, tadi disampaikan di latar belakang bahwa implikasi transformasi yang pertama dari KIP Jakarta ke UNJ ini kan tentu juga merubah budaya akademik terkait dengan wider mandate, di mana beberapa tenaga pendidik itu sudah berbaur antara dosen-dosen yang berlatar belakang kependidikan dan non kependidikan. Tapi ini bukan berarti tidak menimbulkan persoalan, karena ini pasti ada benturan budaya akademik. Kemudian kurangnya atau lambatnya antisipasi terhadap tuntutan perubahan organisasi ketika UNJ menjadi PTN BLU, yang semestinya persoalannya adalah antara birokrasi dengan entrepreneurial yang menjadi ciri khas PTN BLU. Kemudian kompetensi manajerial yang dimiliki ketua program studi nampaknya belum maksimal. Kemudian suasana akademis dan iklim kerja yang sehat juga belum terbangun, dan ini mengerucut pada pembatasan masalah yang ada dikemukakan di dalam disertasi Promovendus terkait dengan apakah kepemimpinan transformasional, budaya akademik, dan kesehatan organisasi berpengaruh langsung terhadap efektivitas manajerial ketua program studi. Karena memang mestinya ada faktor-faktor lain juga yang mempengaruhi efektivitas manajerial, tetapi karena keterbatasan waktu dan daya dan upaya dari Promovendus sehingga hanya membatasi pada aspek kepemimpinan transnasional, budaya akademik, dan kesehatan organisasi dikaitkan dengan efektivitas manajerial. Rumusan masalahnya adalah apakah kepemimpinan transformasional berpengaruh langsung terhadap efektivitas manajerial? Yang kedua, apakah budaya akademik berpengaruh langsung terhadap efektivitas manajerial? Yang ketiga, apakah kesehatan organisasi berpengaruh langsung terhadap efektivitas manajerial? Keempat, kepemimpinan transformasional berpengaruh langsung terhadap kesehatan organisasi. Kelima, apakah budaya akademik berpengaruh langsung terhadap kesehatan organisasi? Dan keenam adalah apakah kepemimpinan transformasional berpengaruh langsung budaya akademik. Dari berbagai kajian teori yang menjadi basis di dalam mengusung hipotesis, dirumuskan bahwa efektivitas manajerial adalah keberhasilan manajer dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui kegiatan planning, organizing, executing, and controlling. Lalu, variabel kepemimpinan transformasional adalah proses mempengaruhi para pengikut dengan jalan memotivasi dan menginspirasi untuk meraih hasil kerja melampaui ekspektasi sebelumnya dengan mendahulukan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi serta mengembangkan kapasitas kepemimpinan para pengikutnya melalui komponen idealize, orientasi eksternal terhadap
stakeholder, itu kira-kira sebagian dari elemen yang bisa untuk mengukur seberapa sehat organisasi tersebut. Itu Bapak gunakan di dalam mengukur, di dalam pengambilan data Bapak gunakan juga itu? Dimodifikasi, Prof. Dimodifikasi. Tidak, karena kan konteksnya itu adalah untuk dunia perusahaan atau bisnis, tetapi coba dimodifikasi untuk melihat karakteristik dari program studi dan ini sektor pendidikan. Baik. Saya masih ingin bertanya lagi. Bagaimana melihat suatu organisasi, Pak Dedi, dalam penelitiannya bagaimana sih melihat suatu organisasi itu dikatakan sehat dari hasil penelitian Bapak berdasarkan standar tadi? Betul. Saya bisa menarik kesimpulan kalau untuk konteks kesehatan organisasi di lingkungan perguruan tinggi, maka sebenarnya karena penelitiannya dibatasi untuk tiga variabel tadi, artinya bahwa suatu organisasi ini, suatu organisasi atau katakanlah perguruan tinggi di baik negeri maupun swasta dikatakan sehat atau di WNJ aja di contohnya. di WNJ, bila memang dekan atau atasan langsung dari ketua program studi tersebut menerapkan gaya kepemimpinan transformasional, lalu budaya akademiknya kondusif. Paling tidak itu bisa untuk mengukur seberapa sehat dan kesehatan organisasi ini tentunya pada akhirnya akan dibutuhkan untuk peningkatan efektivitas manajer dan ketua program studi. Kalau mengukur seberapa sehat, seberapanya itu bagaimana? Besarannya, seberapa sehat suatu organisasi? Mengukur, mengatakan seberapa sehat suatu organisasi, besarannya bagaimana seberapa sehat? Ya, Bro, kalau kembali ke tadi instrumen yang saya gunakan untuk mengambil data untuk variabel kesehatan organisasi, itu jelas sebenarnya karena definisi operasionalnya adalah persepsi dari ketua program studi terhadap kesehatan organisasi di lingkungan fakultas. Jujur kalau untuk konteks program studi di lingkungan UIJ memang mereka tidak mengelola resources, tapi yang mengelolanya adalah fakultas. Sehingga justru di sini adalah saya melihat penilaian dari Prodi terhadap kondisi kesehatan organisasi fakultas. Berarti tidak seberapa sehat dong kata-katanya. Iya, Prof. Seberapa sehat kan harus ada ukuran. Ukurannya ya, nanti kualitatif malah. Terus Bapak bisa nggak mengungkapkan pada saya sebetulnya karakteristik organisasi yang kuat, yang sehat itu seperti apa? Gitu. Bagaimana? Bisa nggak memberikan contoh? Baik, Prof. Ini contoh pengalaman di fakultas saja lah paling tidak. Meskipun saya tidak bisa mengklaim bahwa fakultas ekonomi lebih sehat dibandingkan fakultas lain karena pasti ukurannya konteksnya beda. Yang pertama, sesuai dengan saran bahwa paling tidak pimpinan fakultas yang memang punya resources mengelola sumber daya yang ada memastikan bahwa tujuannya sama dengan Kaprodi, melayani mahasiswa sebaik mungkin, gitu kan? Melayani dosen sebaik mungkin, melayani karyawan sebaik mungkin. Oleh karena itu tentu pelayanan itu kan tidak semata-mata yang intangible, yang tidak terlihat, tetapi juga sarana prasarana harus kita siapkan. Keuangan kita coba alokasikan sesuai dengan kebutuhan program studi. Lalu gaya kepemimpinan fakultas, ya seperti tadi saya sampaikan, tidak bisa kepemimpinan fakultas itu menerapkan pola yang cenderung transaksional atau autokratik gitu. Jadi kepemimpinan juga menjadi komponen penting di dalam membangun kesehatan organisasi. Budaya akademik, jujur terjadi perubahan kalau di Fakultas Ekonomi karena ada kebijakan rektor bahwa setiap dosen harus melakukan penelitian. Kalau sebelum-sebelumnya fakultas tidak begitu concern untuk mengalokasikan bahwa penelitian menjadi wajib untuk dosen. Nah, setahun terakhir ini kita coba untuk menyesuaikan kebutuhan kebijakan universitas supaya semua dosen
wajib meneliti. Harapannya bahwa tadi budaya akademik itu kan ciri dari perguruan tinggi. Kalau dosennya tidak banyak meneliti, kemudian publikasi ilmiahnya juga tidak banyak, ini kan jadi tidak bagus. Padahal untuk bisa sehat suatu organisasi, budaya akademik yang tadi contoh-contohnya saya sampaikan itu harus diperkuat. Baik, dari hasil penelitian Pak Dedi tentang pengaruh kesehatan organisasi terhadap efektivitas manajerial, itu bagaimana dari penafsiran nilai hasil uji hipotesisnya? Ya, ternyata korelasinya positif ya Bro, dari kesehatan organisasi dikaitkan dengan efektivitas manajerial. Paling tidak contoh sederhana begini, ketika Prodi menyusun program kerja, lalu kemudian dalam tanda petik seorang dekan itu mestinya adil, tidak berat sebelah. Jangan sampai ada prodi yang jujur, misalkan di Fakultas Ekonomi ini prodi manajemen itu favorit, prodi pendidikan ekonomi itu mungkin dalam arti moderate gitu ya, rata-rata dari sisi peminat. Kalau mereka mau klaim saya kan yang paling favorit, tentunya kami harus dialokasikan dana yang lebih besar, gitu kan? Nah, kalau semua prodi yang dalam tanda petik tadi favorit seperti akuntansi juga mengklaim seperti itu, padahal ada prodi lain yang mungkin dalam tanda petik kurang peminat, kemudian sehingga menyebabkan sumber pendanaan dari prodi tersebut berkurang. Pintar-pintarnya dekan melakukan proporsi alokasi dana itu secara proporsional dan adil. Jadi itu kesimpulannya ya? Ya, Prof. Sehingga kalau kata program studi itu dalam arti dari sisi kesehatan organisasi itu tidak kesulitan di dalam pendanaan, kemudian fasilitas pembelajaran sarana prasarana pembelajarannya juga dilengkapi, ya tentu mereka tinggal bekerja, jadi tidak dipusingkan lagi dengan urusan-urusan dana yang kurang, fasilitas yang kurang, gitu. Baik, kalau begitu itu kan harus ada sarannya ya? Iya, Bro. Dari hasil kesimpulan tersebut, apa sarannya Bapak kalau gitu? Saran saya bagi pimpinan fakultas perlu menciptakan dan mempertahankan kesehatan organisasi sehingga mendukung tadi efektivitas kriteria. Dengan cara tadi, perhatikan bahwa tuntutan Kaprodi itu terkait dengan tadi layanan tridharma, mulai dari katakanlah di bidang pendidikan, sarana prasarana, janganlah memusingkan Kaprodi. Itu di saran? Ada? Tidak detail sih, Prof. Tidak detail. Sarannya bukan tidak detail, tidak menunjukkan operasional kali ya. Baik, Prof. Iya Pak ya. Makanya saya tanya, sarannya apa yang betul itu? Yang operasional. Jelaskan aja nggak apa-apa sekarang. Ya, artinya kalau ini memang dianggap tadi sarannya agak terlalu umum, jadi setidaknya pimpinan fakultas, ya kalau mau di breakdown mau cukup panjang. Ya apa-apa Pak, biar didengar yang lain. Pertama, kepemimpinan juga tadi harus sesuai dengan kepemimpinan transformatif. Lalu pimpinan fakultas juga harus concern bagaimana meningkatkan budaya akademik dengan agar kondusif gitu ya. Nah kondusif itu yang seperti apa? Jadi Bapak berikan contoh, kondusifnya seperti ini sehingga bisa dijalankan gitu Pak. Baik, kondusifnya dalam artian kan gini Bu, Prof. Untuk budaya akademik, dosen itu sebenarnya lapar dalam arti haus pengetahuan. Katakanlah di kami di Fakultas Ekonomi itu bagi dosen-dosen yang saya ingat pengalaman dulu ketika mau studi S2 pernah harus urut kacang. Harus urut kacang dalam artian yang senior dulu boleh studi lanjut baru yang junior. Tapi di fakultas saya tidak seperti itu. Selama junior pun punya kemampuan dan ingin meningkatkan kapasitas dia sebagai dosen dengan cara studi lanjut, kita berikan ya, tercapai tapi kalau tidak efektif itu kan pemborosan sendiri. Iya betul. Makanya tadi unsur efisiensi juga harus efisien dan support atau efisien paling tidak efektif gitu loh. Nah, kalau bisa efisien itu lebih baik. Nah, makanya
tadi data yang bisa dihimpun seperti itu. Kalau ada itu memuat informasi yang bisa disampaikan manajemen, ya kenapa enggak share dengan dekan. Oke, selamat Pak Dedi. Sekarang senang Anda ini ujian. Mudah-mudahan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Penguji berikut dipersilakan Profesor Dr. Ma'ruf Akbar. Terima kasih Pak Pak Dedi. Ya, Pengalaman menunjukkan ternyata variabel-variabel ini berdasarkan feeling saya, ini pengalaman Pak Dedi selama jadi dekan. oke. Ini yang menarik, bahwa penelitian ini real, bisa dipromosikan untuk diimplikasikan ke depan, terutama untuk supaya kita bisa memenuhi janji kita building future, kepemimpinan yang cocok untuk selalu menghadapi perubahan, tantangan ke depan. Diindikasikan dengan pengalaman Pak Dedi. Coba tunjukkan, betul nggak? Setiap tahun FE itu membludakkan pendaftarnya, meningkat terus kan? Betul, Bro. Untungnya bukan masalahnya yang membludak ya. Benar kan? Itu berkat Pak Dekannya kan? Oh, enggak juga. Kerja tim itu, Bro. Kalau promotor kan promosi kan peneliti. Iya. Peneliti. Ya kan? Nah, sekarang bisa maju berdiri untuk menyajikan hasil disertasinya. Pembimbingannya kan efektif. Betul. Iya. Padahal dukungannya dari dulu Pak. Nah, jadi indikasi ini adalah indikasi pengalaman-pengalaman sebenarnya yang dikerjakan oleh Pak Dedi sebagai dekan kan? Betul. Coba sekarang indikasi berapa dekan yang hadir, malah Pak PR hadir juga. Jadi hancur. Nah, itu ciri organisasi yang sehat kan? Hai. Nah, experience mengatakan kembali kan? Nah, sekarang bagaimana bisa kepemimpinan transformasional bisa mempengaruhi organisasi yang sehat dan budaya akademik serta efektivitas manajerial? Simpel sebenarnya, ya kan? Tunjukkan kerja yang baik, kemauan yang konsisten untuk berubah, untuk mengembangkan, untuk menghasilkan hal-hal yang positif ke depan dan bisa bermanfaat untuk lembaga institusi. Ya kan? Bukti sudah menunjukkan. Ya kan? Korban dari Pak Dedi adalah mengurusi jurusan dan fakultas kan? Sehingga Lama. disertasinya, ya kan? Nah, Lebih lama senior saya 15 tahun. Baik, Bro. Enggak, kan promotor kan mempromosikan hasil penelitian yang dibimbing. Iya, betul. Nggak boleh dibantah ya. Cuma itu aja, jadi riset ini sebenarnya bermanfaat untuk lembaga, untuk institusi, ya kan? Nah, variabel-variabel inilah yang nanti digarap ke depan, bagaimana mengkonsepnya, bagaimana mengimplikasikannya, ya kan? Nah, jadi masih PR ke depan untuk Dedi sebagai, ya, mudah-mudahan kata Pak promotor tadi mudah-mudahan lulus, ya kan? Iya. Amin. Iya. Nah, jadi untuk ke depan ini ya, Betul. iya, saya hanya ceramah aja. Terima kasih, Rob. Ya, jadi saran saya
pikirkan ke depan ya, sebagai sekarang dekan, dan bagaimana nanti pikirkan hasil riset ini bisa diimplementasikan ke depan untuk kepentingan MB khususnya dan kepentingan institusi UNJ ya kan, ke depan yang sekarang dipimpin oleh beliau sebagai seorang leader yang memang betul bercirikan transformasional murni ya kan. Jadi cocok antara dekannya dengan pak rektornya ya kan. Kebetulan. Terima kasih Pak Dedi. Ya, Bro. Saya baca judulnya dulu Pak ya. Pengaruh kepemimpinan transformasional budaya akademik dan kesehatan organisasi terhadap efektivitas manajerial, Ketua Program Studi. Unit analisisnya apa? Kaprodi, Bro. Berarti mari kita kembali ke jalan yang lurus itu. Tadi terlalu banyak bicarakan dekan. Ya, bisa nanya ke dekan. Sebetulnya yang kita bicarakan ini kepemimpinan Kaprodi. Kaprodi yang kita bicarakan. Sangat berbeda kepemimpinan Kaprodi dengan dekan. Karena dekan itu selain memimpin unit sebagai memimpin unit pengelolaan akademi, dia juga memimpin unit pengelolaan administrasi. Kalau Kaprodi tidak, dia hanya unit pengelola akademi. Oleh karena itu, memang mungkin yang perlu kita gali Pak, kepemimpinan Kaprodi ini, bagaimana keseimbangan antara tugas sebagai dosen dan tugas manajerial sebagai Kaprodi. Nah, ini yang harus kita. Misalnya, sebagai dosen kan harus meneliti, harus mengajar, harus membimbing, harus disiplin. Sebagai Kaprodi, dia harus mendorong dosen untuk meneliti, ya kan? Dia harus merencanakan, memantau, mengevaluasi proses perkuliahan. Ya kan? Dia harus mendorong dosen untuk memberikan bimbingan yang baik kepada mahasiswa, dan dia harus mendorong dosen untuk disiplin. Nah, dan mendorong ini kan sebetulnya kuncinya adalah keteladanan. Oleh karena itu sebagai Kaprodi harus pertama-tama dia melaksanakan bagus dulu fungsi sebagai dosen. Karena akan diberi contoh dosen. Jangan sampai ada Kaprodi jago di dalam mengevaluasi manajerial, tapi dia tidak melaksanakan tugas sebagai dosen. Nah, karena Kaprodi tugas tambahan. Nah, ini saya kira yang penting. Dalam kaitan ini sebetulnya tadi juga Pak Pijo sudah nanyakan. Sebetulnya gambaran dari prodi-prodi kita berapa sih? 75 tanpa pas saya. 75 prodi. Seperti apa sih distribusi dari kesehatan ataupun kepemimpinan ataupun efektif manajerialnya? Jadi kita lihat prodi Pak. Meskipun dalam hal ini kepemimpinan prodi pastilah dia akan sangat terpengaruh oleh kepemimpinan dekan. Ya. Tapi dalam hal ini kan kita abaikan dulu lah pengaruh dekan. Bagaimana sebetulnya? Ada nggak kira-kira di dalam ini ranking efektivitas manajerial Kaprodi atau ranking kesehatan organisasi dari Kaprodi? Nah, tentu tidak usah kita sebut nama, apalagi ada dekan-dekan nanti ada yang Itu yang saya Tapi kira-kira gambarannya berapa? Nah, karena ini kan sebetulnya menjadi informasi nanti bagi kita semua Pak. Sebetulnya di fakultas mana yang Kaprodinya perlu diberi perhatian. Nah ini petanya itu loh. Nah, coba bisa nggak digambarkan singkat? Luar biasa, performanya luar biasa Pak. Setelah itu berjalan lancar. 2 tahun lagi Pak, insya Allah jadi operatornya Bapak. Namanya udah pernah ajar di sini. Operatornya Bapak, insya Allah bukan lagi. Siap. Kita langsung hubungi Pak Ferry. Kan gitu.
Kaya loh.